Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret geometri pada materi barisan geometri. Sudah siap mengikuti pembelajaran? Ya, woman in business. Ada yang memiliki cita-cita menjadi seorang pengusaha? Pasti ada ya. Nah, ketika kalian menjadi seorang pengusaha dan ingin meningkatkan hasil produksi dari tahun ke tahun dengan persentase yang sama dari tahun sebelumnya, kalian dapat memprediksi berapa hasil produksi pada tahun tertentu. Misalnya pada tahun ke-5, ke-8, dan tahun-tahun selanjutnya. Adapun materi, prasyaratnya adalah apa yang kalian ketahui mengenai pola bilangan? Pola bilangan adalah suatu susunan atau baris bilangan yang memiliki keunikan membentuk suatu pola yang teratur. Apa yang kalian ketahui mengenai barisan bilangan? Barisan bilangan adalah susunan anggota suatu himpunan bilangan yang diurutkan berdasarkan pola atau aturan tertentu. Masih ingat ya? Anggota barisan bilangan disebut juga dengan suku barisan yang dinyatakan sebagai berikut. U1, U2, U3, sampai dengan UN. Dengan U1 adalah suku ke-1, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, dan UN adalah suku ke-N. Perhatikan. Di sini barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ini merupakan barisan bilangan ganjil. Dengan suku ke-N-nya adalah 2N dikurangi 1. Yang kedua, barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Ini merupakan barisan bilangan genap, yaitu dengan suku ke-N-nya adalah 2N. Yang ketiga, barisan bilangan 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya merupakan barisan bilangan kuadrat, yaitu UN sama dengan N kuadrat atau N pangkat 2. Barisan geometri. Perhatikan barisan berikut. Yang pertama, 2, 7, 12, 17, 22, dan seterusnya. Yang kedua, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Apa perbedaan antara kedua barisan tersebut? Ada yang tahu? Ya, barisan yang pertama, suku-suku berikutnya di sini dihasilkan dari menambahkan 5. Kemudian yang kedua, di sini suku-suku berikutnya diperoleh dengan mengalihkan
2. Ya, pada nomor 1 terlihat bahwa suku-suku barisan berubah secara tetap karena operasi penjumlahan, yaitu ditambah dengan 5 untuk suku berikutnya. Ini disebut sebagai barisan aritmetika. Dan pada nomor 2 terlihat bahwa setiap suku barisan berubah juga secara tetap karena operasi perkalian, yaitu dikalikan 2. Barisan ini disebut barisan geometri. Sudah paham ya bedanya antara barisan aritmetika dengan barisan geometri? Paham ya? Jadi, barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang setiap suku berikutnya diperoleh dengan mengalihkan suatu bilangan yang besarnya tetap. R sama dengan rasio, yaitu diketahui barisan bilangan U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN. Nilai R diperoleh dengan cara berikut. R sama dengan U2 per U1, sama dengan U3 per U2, sama dengan U4 per U3, sama dengan sampai dengan berapa di sini? Berarti UN sama dengan UN dikurangi 1. Dengan R merupakan konstanta. Bentuk umum barisan geometri dengan suku-suku pertama A dan rasio R adalah sebagai berikut. U1 sama dengan A, itu sama dengan A dikali R pangkat 0, sama dengan A dikali R pangkat 1 dikurangi 1. Kemudian yang U2 sama dengan U1 dikali R. Berarti dapat diperoleh bahwa ini adalah A dikali R pangkat 1 sama dengan A dikali R pangkat 2 dikurangi 1. Untuk U3 sama dengan U2 dikalikan R sama dengan A kali R pangkat 2 sama dengan A dikali R pangkat 3 dikurangi 1. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa rumus suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurangi 1. Dengan UN adalah suku ke N barisan geometri, kemudian A-nya adalah suku pertama, dan R-nya adalah rasio antara dua suku. Contoh yang pertama, diketahui barisan 1, 4, 16, 64, dan seterusnya. Tentukan suku pertama rasio rumus suku ke N, suku ke 6. Penyelesaian. Suku pertamanya atau A adalah 1. Kemudian R-nya itu adalah 4. 4 diperoleh dari U2 dibagi U1 sama dengan 4 per 1. Rumus suku ke E-nya kita menggunakan rumus apa? UN sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurangi 1. Substitusikan untuk A dan R-nya sehingga diperoleh 1 kali 4 pangkat N kurangi 1 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 2 dipangkatkan N kurangi 1. Ya, 2 pangkat 2 itu adalah dihasilkan dari 4. Sehingga kita kalikan hasilnya adalah 1 kali 2 pangkat 2N dikurangi 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 pangkat 2N dikurangi 2. Untuk suku ke-6-nya atau UN kita
sekarang mensubstitusikan N-nya. U6 sama dengan 2 kali 2 U6 sama dengan 2 pangkat 2 kali 6 sama dengan 2. Sama dengan 2 kali pangkat 12 dikurangi 2. Sama dengan 2 pangkat 10. Berapa hasilnya? 1024. Jadi, suku pertamanya adalah 1. R-nya 4. Rumus UE-nya adalah 2 pangkat 2N dikurangi 2. Dan suku keenamnya adalah 1024. Nah, kita akan mencari suku tengah barisan geometri. Misalkan diketahui barisan geometri dengan suku-suku tengah atau UT, banyak suku barisan tersebut adalah 2T kurangi 1. Barisan tersebut dapat ditulis dengan A sampai dengan UT sampai dengan 2. Sampai dengan U 2T kurangi 1. Berdasarkan rumus suku ke N, barisan geometri diperoleh UT sama dengan A dikalikan R pangkat T kurangi 1. Sehingga UT pangkat 2 sama dengan A dikalikan R pangkat T kurangi 1 dikalikan 2. Dipangkatkan 2. Kenapa? Karena UT-nya dipangkatkan 2, ruas kirinya dipangkatkan 2, maka ruas kanan juga dipangkatkan 2. Sehingga diperoleh A pangkat 2, kemudian R-nya pangkat 2T kurangi 2. Sama dengan A dikali AR pangkat 2T kurangi 1 kurangi 1. Hasilnya adalah U1 dikali U2T kurangi 1. Sehingga UT sama dengan akar dari U1 dikali U2T kurangi 1. Oleh karena U2T kurangi 1 merupakan suku terakhir dari barisan tersebut dan U1 merupakan suku pertama, diperoleh suku tengah barisan geometri sebagai berikut. Suku tengah sama dengan akar dari U awal dikalikan U akhir. Contoh yang kedua. Suku tengah suatu barisan geometri adalah 1/9 dan suku pertamanya 729. Jika suku ketiga adalah 9, tentukan suku terakhir dan rasio barisan tersebut. Penyelesaian. Suku terakhir barisan, rumusnya adalah U tengah sama dengan U awal. U tengah sama dengan akar dari U awal dikali U akhir. Sehingga kita substitusikan U tengah dan U awalnya diperoleh 1/9 sama dengan akar dari 729 dikali U akhir. Sehingga diperoleh 1/81 sama dengan 729 dikali U akhir. Dari mana ini? Dengan mengkuadratkan kedua ruasnya. Sehingga diperoleh U akhir itu adalah 1/59.049. Dari mana? Dari 1/81 dibagi 729. Jadi suku terakhir dan rasio barisan tersebut berturut-turut adalah 1/59.049.
Yang berikutnya kita akan mempelajari mengenai sisipan baris geometri. Misalkan di antara dua bilangan real P dan Q dengan P tidak sama dengan Q dapat disisipkan S bilangan di mana S anggota bilangan asli. Bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan tersebut akan membentuk suatu barisan geometri dengan pola berikut. P, PR, PR pangkat 2, PR pangkat 3, sampai dengan PRS, Q. Ya, P dan Q di sini adalah bilangan-bilangan semula, sedangkan PR pangkat 2, PR pangkat 3, sampai dengan PR pangkat S, itu sebanyak S bilangan. Dengan menggunakan dua suku yang terakhir dapat ditentukan rasio R dari barisan geometri tersebut sebagai berikut. Di sini R sama dengan Q per PR pangkat S. Kita kalikan R pangkat S-nya dengan S diperoleh R kali R pangkat S. Sama dengan Q per P. Kemudian kita sederhanakan bentuknya menjadi bentuk berpangkat diperoleh R pangkat 1 ditambah S sama dengan Q per P. Ya, sehingga kalau di akar dengan pangkat 1 ditambah S untuk ruas kiri R dan ruas kanan akar pangkat 1 ditambah S dari Q per P. Dapat disimpulkan bahwa jika suatu barisan geometri terdiri atas N suku dan masing-masing suku disisipkan S suku sehingga terbentuk barisan geometri baru, rasio R dari barisan tersebut adalah akar pangkat 1 ditambah S dari Q per P dengan P suku pertama dan Q suku terakhir. Contoh yang ketiga. Antara bilangan 2 dan 1250 disisipkan 3 bilangan sehingga membentuk barisan geometri. Tentukan rasio dan suku ke-6 barisan tersebut. Penyelesaian. Untuk suku pertamanya adalah 2, kita misalkan sebagai P. Dan suku terakhirnya atau UN adalah 1250, kita misalkan sebagai Q. Dan S-nya atau sisipan itu adalah 3. Ya, rumus R, barisan sisipan adalah akar pangkat S ditambah 1 dari Q per P. Kita substitusikan S, Q, dan P-nya sehingga diperoleh akar pangkat 3 ditambah 1 dari 1250 per 2 sama dengan akar pangkat 4 dari 625. Berapa hasilnya? 5. Kemudian suku ke-6-nya adalah PR pangkat 6 dikurangi 1. Sama dengan 2 kali 5 pangkat 5. 5 pangkat 5 berapa hasilnya? 3125 dikalikan 2. Hasilnya adalah 6250. Jadi rasio dan suku ke-6 barisan tersebut berturut-turut adalah 5 dan 6250. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, jika ada yang mengalami kendala, silakan bisa diulang lagi videonya. Ya, berikut saya memiliki permasalahan. Di sini, ini gambar apa? Iya, papan catur. Papan catur kotaknya di sini ada berapa?
Sisinya 8, berarti ada 64 kotak ya. Yang terdiri dari warna hitam dan putih. Nah, ada sebuah legenda dari Persia tentang deret geometri yang kita pelajari. Pada suatu masa, negeri itu diperintah oleh raja yang kurang memikirkan kesejahteraan rakyat. Sehingga rakyat hidup dalam kemiskinan. Sementara raja sendiri berlimpah kemewahan. Diceritakan pula bahwa raja tersebut pandai main catur. Suatu ketika raja menantang seseorang bermain catur. Sebelum permainan dimulai, orang tersebut mengajukan permintaan. Jika dia menang, dia menginginkan hadiah gandum sesuai banyak kotak-kotak pada papan catur. Dengan ketentuan 1 butir gandum pada kotak pertama, 2 butir gandum pada kotak kedua, 4 kotak gandum pada kotak ketiga, demikian seterusnya sehingga banyak gandum pada setiap kotak adalah 2 kali banyak gandum pada kotak sebelumnya. Raja dapat menerima permintaan itu. Ketika akhirnya orang itu menang, raja terkejut. Mengapa? Iya, karena semakin kotaknya bertambah, jumlah gandumnya juga bertambah. Berapa banyak gandum pada kotak terakhir? Atau kotak berapa tadi? 64. Nah, soal ini silahkan jadikan sebagai soal latihan buat kalian. Semoga setelah mempelajari barisan geometri, kalian bisa mengerjakan permasalahan ini dengan baik dan benar. Jika mengalami kendala, bisa diputar lagi videonya. Tetap semangat belajar, selalu menjaga kesehatan, selalu menggunakan masker ketika bepergian, rajin mencuci tangan, dan hindari kerumunan agar kita terhindar dari COVID-19. Sekian untuk materi pada kali ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.